Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat para jamaah, baik yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, ataupun juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, pada kesempatan sore hari ini kita insyaallah ta'ala kembali akan melanjutkan kajian kita untuk mengurai faidah-faidah dalam tafsir Al-Baqarah yang kita sudah memasuki ayat yang ke-161 dan insyaallah 162 juga karena berkaitan erat di dua ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu syaitanir rajim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffar, dan sampai matinya mereka dalam keadaan tetap kafir, ulaika alaihim la'natullah, mereka itu akan mendapatkan laknat Allah, wal malaika, dan juga laknatnya malaikat, wan nasi ajma'in, serta laknatnya seluruh manusia. Khalidina fiha, laknat itu terus menerus untuk mereka dan itu menghantarkan mereka kepada adab tentunya. La yukhaffafu anhumul adab, tidak diringankan azab untuk mereka sedikit pun, walahum yunzarun, dan azab itu tidak juga ditunda-tunda. Dua ayat ini tentu secara zahirnya sudah bisa kita tangkap, yaitu menjelaskan keberadaan orang-orang kafir yang sombong untuk menerima kebenaran. Sedangkan pada dua ayat yang sudah kita kaji sebelumnya, kata Syekh, yaitu menjelaskan adanya orang-orang yang memiliki ilmu, namun mereka menyembunyikan ilmu atau kebenaran yang telah sampai kepada mereka tersebut. Dan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang kafir. Secara bahasa, kata kufur itu maknanya as-satr. Maknanya artinya tertutup. Jadi mana kufur itu secara bahasa artinya tertutup. Sedangkan definisi kufur yang tersebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah dalam hadis, maknanya adalah jahada ma yajibu lillahi subhanahu wa ta'ala minat ta'at wal inqiyad, yaitu seseorang menentang terhadap apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditaati dan dilaksanakan. Jadi menentang untuk melaksanakan dan mematuhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Dan kufur ada dua tipe.
ada dua model. Imma ya al-kufru takdzib wa imma al-kufru istikbar. Yaitu kufur dengan sebab mendustakan, ya, datang agama Allah, kebenaran didustakan, wa imma istikbar, yaitu menolak karena menyombongkan diri. Ya, karena menyombongkan diri. Dan orang-orang yang kufur baik karena mendustakan ataupun karena menyombongkan diri, sampai matinya dia tetap kafir. Ya. Terus berada dalam kekufuran, tidak taubat-taubat, ya, tidak rujuk kembali kepada Islam, ya, untuk kemudian dia rujuk dari kesalahan kemudian kepada kebenaran kebaikan, maka akan mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah kita kaji mana laknat Allah itu artinya apa? Ib'aduhu anir rahmatih. Ya, orang itu akan apa? Terlemparkan dan terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti sampai di situ, mereka yang jelas-jelas matinya kafir, ya, hidupnya kafir sampai matinya kafir, juga mendapatkan laknat dari para malaikat. Dan kita tahu, ya, malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu banyaknya jumlah malaikat ini, maka ada satu aja orang kafir yang meninggal dalam kafirnya, maka seluruh malaikat melaknat orang kafir tersebut yang mati dalam keadaan kafir. Tidak berhenti sampai di situ. Allah juga mengatakan wan nasu ajma'in, mereka juga mendapatkan laknat dari seluruh manusia. Mungkin kita mengira yang melaknat itu hanya orang-orang soleh saja. Tidak, orang-orang kafirnya pun juga akan saling melaknat antara mereka di hari kiamat. Mereka saling melaknat, saling mencela antar mereka. Ya. Jadi orang kafir, ya, mereka pun ketika di hari kiamat pun akan saling mencela, menyudutkan dan saling melaknat satu di antara mereka. Inilah makna seluruh, ya, manusia seluruhnya akan melaknat mereka. Ya, kalau orang mukmin jelas, ya, pasti akan mencela, membenci kekufuran. Ya. Di dunia ini mungkin kita dapati sesama orang kafir bisa jadi saling membela, saling mendukung. Ya. Tapi ketika Allah berfirman, orang-orang yang matinya kafir akan dilaknat oleh seluruh manusia, itu dibuktikan nanti di hari kiamat sesama mereka orang-orang kafir juga akan saling melaknat. La yukhaffafu anhumul adzab khalidina fiha. Ya, laknat itu terus berlangsung. Matinya kafir, neraka belum ada, maka Allah melaknat mereka, terus melaknat mereka sampai hari kiamat. Dan ketika hari kiamat, ya, konsekuensi dari laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia itu, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. La yukhaffafu anhumul adzab, mereka tidak diringankan sedikit pun azab untuk mereka sama sekali. Ya, tidak diringankan untuk mereka azab sama sekali. Ya, walahum yunzarun, dan azab untuk mereka pun juga tidak ditunda-tunda. Begitu mati langsung diadab. Enggak ditunda-tunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati hari ini juga dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang ada adalah apa? Di alam kubur mereka. Di alam kubur mereka. Dua ayat ini memberikan beberapa faedah. Yang pertama, annal kafir mustahiqun lil la'natillahi wal malaikati wan nas ajma'in. Ini sudah kita sebutkan tadi, orang yang matinya kafir berhak mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Yang kedua, annahu tushtaratu lis-subuti hadza ay yamuta 'ala kufr. Tentu laknat Allah,
malaikat dan seluruh manusia disyaratkan memang ketika matinya mati di atas kekafiran. Mati di atas kekafiran. Kalau seandainya sebelum matinya mereka sudah taubat, ya masuk Islam, maka tentu hukuman-hukuman ini apa? Tidak akan mereka dapatkan karena mereka sudah menjadi muslim sebelum matinya. Ayat tersebut juga menetapkan ya wajibnya kita beriman kepada malaikat dan juga menjelaskan bahwa orang kafir juga dilaknat oleh orang-orang kafir sendiri. Dan ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 166. Allah berfirman, "Ittabarra alladziina ittaba'u minal ladziina tubi'u wa ra'ul 'adzab." Ketika ya orang-orang yang diikuti, maksudnya orang kafir, ya, diikut juga kekafirannya oleh orang-orang kafir yang lain, maka sungguhnya yang diikutinya itu akan berlepas diri dari yang mengikutinya. Ya, akan berlepas diri dari yang mengikutinya. Ya. Sehingga ya, mereka akan saling melaknat satu dengan yang lain. Dan bahwasanya orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, selamanya mereka akan mendapatkan laknat dari Allah. Selamanya mereka akan dijauhkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan annal adzaba la yukhaffafu anhu wa la yawman wahidan. Sesungguhnya adab untuk mereka tidak akan diringankan walau hanya satu hari saja. Nah, kita lihat di dalam surat Mukmin atau surat Ghafir ayat 49 berkata, para penghuni neraka. Ada orang kafir nih. Ya. Allah berfirman, Allah syaitan rajim, wa qala alladziina fin nar, dan berkatalah orang-orang yang berada di dalam neraka tersebut, li khazanati jahannam, kepada malaikat-malaikat penjaga neraka jahannam. Apa kata orang kafir ini? Ud'u rabbakum yukhaffifu anna yawman minal adzab. Ya. Tolong sampaikan kepada Rob kamu, Rob kalian, wahai para malaikat, agar Allah meringankan untuk kami azab ini satu hari saja. Ajaib itu. Orang-orang kafir itu ketika masuk neraka jahanam, mereka tidak minta kepada malaikat yang menjaga neraka itu agar menyampaikan kepada Allah, tolong sampaikan kepada Robmu, Tuhanmu. Ya, mereka tidak mengatakan agar dia mengampuni dosa kami, agar dia meringankan adab kami, agar dia mengeluarkan kami dari adab ini. Enggak. Dan ketika meringankan pun mereka enggak mengatakan ringankan sekian lama, enggak. Satu hari saja minta diringankannya, enggak banyak. Hanya minta satu hari. Enggak minta diringankan sebulan, setahun, enggak. Minta diringankan satu hari aja. Apakah kemudian Allah mengabulkan? Enggak. Jangankan Allah mengabulkan, si malaikat penjaga neraka jahanam yang diminta tolong tadi, ya, malah membalas begini. Qalu, awalam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Qalu bala. Ya. Malaikatnya berkata, belumkah datang kepada kalian para rasul kepada kalian yang membawa penjelasan nyata? Tentu mereka menjawab, sudah nggak ada manfaat. Ya, hujah sudah tegak. Ya, kebenaran sudah sampai kepada kalian. Apalagi pada hari-hari ini ya, hampir tidak bisa kita mengatakan orang itu tidak tahu tentang Islam. Udah nggak bisa. Hatta di gunung itu orang bisa tahu tentang Islam. Ya. Ada sudah banyak BTS bahkan parabola. Bahkan ada di pedalaman Kalimantan sana orang-orang yang tinggal dalam hutan, mereka pasang parabola, mereka langsung bisa belajar tentang Islam dan sunnah. Sehingga satu kampung di situ, ya ada seorang ustadz, dia pernah pergi ke pedalaman Kalimantan. Ya. Dia lihat di sana sunnah begitu hidup. Orang-orang semua sibuk belajar agama, pakainya semua sudah ikuti sunnah.
Padahal belum ada seorang dai pun yang datang ke situ. Dan ternyata ditanya kepada kepala kampungnya, mereka belajar dari parabola. Akhirnya mereka lihat banyak ustaz-ustaz sunnah yang berdoa dari parabola, akhirnya mereka berubah. Hanya dengan dari parabola. Hampir nggak ada hujah ya untuk membela bahwa Islam tidak bisa datang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasranin summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak ada satupun dari seseorang dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak mengimani apa-apa yang aku diutus dengannya, yaitu syariat Islam, kecuali dia mati sebagai penghuni neraka. Kecuali mati sebagai penghuni neraka. Nah, ketika mereka masuk neraka, mereka ingin minta keringanan melalui perantara malaikat penjaga neraka, hanya 1 hari saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keringanan walau hanya 1 detik, 1 hari tidak Allah kasih. Dan Allah mengatakan, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab. Mereka kekal di dalamnya dan tidak diringankan sedikit pun walau 1 hari. Walau satu hari. Jadi mengerikan. Ya. Makanya Allah mengatakan wa ma da'al kafirina illa fi dhalal. Dalam surat Ghafir 50 juga, tidaklah ya seruan orang-orang wa ma du'aul kafirin, tidaklah seruan orang-orang kafir itu kecuali akan membawa kepada kesesatan. Artinya Allah tidak akan kabulkan ya permintaan mereka ketika mereka sudah berada dalam azab neraka tersebut. Walahum yunzarun, ya, dan mereka juga tidak akan ya la yunzarun, ya, artinya mereka tidak ditunda-tunda untuk mendapatkan azab, ya, sehingga ketika hatta idza ja'u wa futihat abwabuha, maka ketika dibukakannya ketika mereka mendatangi neraka, langsung dibukakan pintu, langsung masuk, enggak tunda-tunda. Adapun ya orang mukmin, orang-orang yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu pintu dibuka nggak bisa langsung masuk. Ya. Nggak bisa langsung masuk. Ya, Allah sebutkan surah Az-Zumar 71, ya. Li'annahum la yadkhuluna illa bisyafa'ah. Ya, wa bada ayyan yaqtassa ba'da ay yaqtassa min ba'dihim li ba'din. Tidak bisa langsung masuk surga kecuali sebelumnya didahului dulu syafaat Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun dari manusia dapat memasuki surga walaupun pintu sudah terbuka, belum dapat izin dari Allah. Kemudian Allah berikan syafaat untuk Nabi Muhammad SAW untuk kemudian memasuki surga tersebut. Ya, memasuki surga tersebut. Dan mereka pun ya ketika, jadi sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa ketika orang-orang mukmin ya yang berhasil menyeberangi jembatan, ketika kemudian mereka di dunia pernah melakukan kezaliman, maka sebelum mereka memasuki surga yang sudah terbuka pintunya, mereka dikisos dulu. Sebagian mereka mengkisos sebagian yang lain. Ulama menyebutkan mereka itu berada di jembatan Qantoroh namanya. Jembatan Qantoroh namanya. Ya, sebuah jembatan mereka dikisos dulu, baru kemudian mereka bisa masuk surga dengan syafaat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin begitu dibuka pintu surga enggak langsung masuk. Tapi orang kafir ya, begitu mereka lihat neraka, dibuka pintu neraka, langsung nyemplung, enggak tunda-tunda. Semakin ke bawah semakin panas. Semakin ke bawah semakin panas. Itu kan, ini kok kita lihat nih nyebrang nih. Di sana kan, di ujung sana kan surga tuh. Ada pintu-pintunya. Kalau nyebrang berarti di bawahnya kan itu tuh, dalam tuh. Itu tuh nggak kemudian Allah kasih penerangan gitu.
Jembatan itu kata Rasulullah SAW itu lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada pedang. Padahal pedang itu kan lanci banget. Dan itu gelap keadaan seperti itu. Neraka itu kan menyala-nyala. Tapi gelap menunjukkan betapa dalamnya neraka tersebut. Kalau dilemparkan batu itu 70 tahun baru nyampe. Kebayang enggak? Padahal ya, kata Rasulullah itu neraka itu ditarik oleh sab'una zimaman. Jadi ditarik 70 tali kekang neraka itu. Setiap satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti kebayang besarnya neraka. Sebegitu besar dan menyalanya, itu orang nyebrang jembatan itu ke bawah tuh gak kelihatan apinya gitu loh. Menunjukkan betapa dalamnya neraka tersebut dan betapa hari itu hari yang sangat mengerikan, gelap. Semua orang itu berjalan tanpa cahaya. Maka orang mukmin berjalan dengan cahaya sesuai dengan cahaya imannya. Semakin besar ketaatannya maka cahayanya semakin besar. Orang-orang munafik itu mencoba untuk mengikuti cahayanya orang mukmin dari belakang. Ini kan gelap banget tuh. Begitu mereka akan sampai jalan jembatan, itu mereka langsung hilang cahayanya. Mereka nggak bisa lihat. Mereka langsung nggak bisa mengikuti. Jadi kan nyebrang jembatan itu, orang mau nyebrang, ya tentu mengikuti cahaya iman yang ada pada diri mereka. Ya, semakin tinggi ketaatan mereka, maka sungguhnya ada yang bisa nyebrang jembatan tersebut hanya dengan sekejap mata langsung nyampe. Begitu klip mata langsung nyampe. Ada yang seperti kuda berperang lari dengan kencang. Itu dengan cahaya imannya. Ya, jadi kuda itu dia boleh seperti kuda kencang itu dengan cahaya iman yang dia miliki. Ada yang kemudian dia berlari. Ya, ada yang kemudian mereka merangkak. Dan di kiri kanan jembatan itu ada kalalip. Kalalip itu semacam gini, apa kayak ngeng gitu tuh, apa? Yang kait yang menyambar-nyambar. Dan tidak ada satu orang kafir pun yang sampai di ujung jembatan tersebut. Ya, mesti masuk neraka. Begitu pintu neraka dibuka, langsung sebagian ulama menyatakan bahwasanya menyeberang jembatan itu tidak diperlakukan untuk orang kafir. Diperlakukan untuk orang mukmin. Sehingga orang yang terakhir masuk surga, Rasulullah SAW, itu orang yang terakhir masuk surga itu badannya udah penuh dengan luka-luka. Tapi nggak jatuh-jatuh. Gitu. Masya Allah. Itu intinya memang keadaan neraka ini mengerikan. Ya. Makanya Nabi menyebutkan al-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Orang yang berbuat zalim di dunia itu dia akan merasakan kegelapan di yaumil qiyamah. Semakin banyak zalim, gelapnya semakin nambah. Dan kita tidak bisa menyamakan kondisi hari kiamat dengan kondisi kita di alam dunia. Kalau Rasul menyebutkan al-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, namanya zalim itu adalah kegelapan yang ada di hari kiamat. Maka Allah yang mengatur kegelapan itu beda-beda tiap orang. Karena bertemu antara gelap dan cahaya, maka disitulah seseorang ketika dia zalimnya banyak, cahaya imannya itu juga bisa mengecil. Sehingga jangan sampai kita kecilkan cahaya iman kita yang nanti akan menerangi ketika kita nyebrang jembatan dengan kezaliman yang kita lakukan di dunia. Ya, sehingga kata Nabi SAW itu bahwasanya bertanya kepada para sahabat, tadruna manil muflis, kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Maka kalau para sahabat menjawab, al muflisu undana mala lahum wala mata. Itu orang yang modalnya habis, uangnya habis, barangnya juga ludes. Itu bangkrut. Tapi Nabi mengatakan mana bangkrut di sini, ya itu kias, ya kias, maksudnya majas, bukan makna yang hakiki. Nabi menginginkan bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat,
bahwa membawa pahala sodakoh, pahala zakat, ya, membawa pahala saum, pahala puasa. Tapi bersamaan dengan itu, ya, dia syatama fulan, mencela si fulan, wadaraba fulan, memukul si fulan, menzolimi si fulan, maka kemudian pahala-pahala dari puasa, sholat, sedekah dan pahala yang lain, maka itu akan disetorkan kepada yang dia zalimi. Jadi kalau dia pernah menggibah, maka pahalanya diberikan kepada yang digibahi. Bila dia pernah mencela, ya, dan orang dia belum minta maaf, maka pahala sholat, puasa dan yang lainnya diberikan kepada orang yang dia cela. Sebelum diminta penghalalan itu akan diambil tuh semua pahala, ya, pahala dia itu. Itu kalau dia punya pahala. Kalau seandainya semua pahalanya habis, belum sempat dan belum menutupi, ya, dosa zolimnya, maka dosa orang yang dizoliminya itu akan dipindahkan kepada dirinya. Jika saat itu jadilah dia rugi dan di depannya terdapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, materi kita tentang dua ayat tadi, ya, keberadaan orang kafir, alhamdulillah kita selesai. Kita pindah kepada ayat berikutnya. Ya, pada ayat Al-Baqarah 163-nya Allah Ta'ala berfirman, "Hukum ilahu wahid wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim." Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, ya, menunjukkan bahwasanya hanya satu-satunya pencipta adalah Allah. Ya. Ketika seseorang meyakini Allah pencipta, maka dia pula lah satu-satunya zat yang disembah, ya, dan tidak ada yang disembah selain dirinya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj 62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Ya, demikian itu bahwasanya Allah, Dia adalah hak, dan apapun yang disembah selain Dia itu adalah batil. Ya. Dan Allah juga berfirman tentang berhala-berhala yang dikait-kaitkan seolah berhala itu adalah Allah subhanahu Tuhan. Maka Allah bantah itu dalam surah An-Najm 23, "In hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzal biha min sultan." Semua itu hanyalah nama-nama yang kalian namakan, dan juga orang-orang tua nenek moyang yang kalian namakan, padahal Allah tidak pernah menurunkan keterangan hal itu sedikit pun. Ya. Mereka menamakan berhala mereka dengan Lata, identik dengan ilah. Uzza dekat dengan nama Al-Aziz, Manat dengan nama Allah Al-Mannan. Itu semua nama-nama kalian, nama-nama yang kalian namakan sendiri, dan juga nenek moyang kalian. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut, ya, dengan nama-nama tersebut. Maka fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, maka janganlah kalian beribadah kepada, ya, Tuhan yang lain bersama kalian menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Dari ayat tersebut, ya, terdapat faedah yang pertama, bahwasanya ilahnya makhluk itu hanya satu saja. Tidak boleh ada yang menyatakan adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi dalil bagi kita. Enggak boleh kita mengatakan, ya, enggak boleh kita menyatakan, ya,
sebuah agama setiap manusia itu memiliki agamanya dan agamanya itu ya menyembah Tuhannya masing-masing. Ya. Maka Allah mengatakan wa ilahukum ilah, sesembahan kalian itu hanya satu, nggak bisa berbilang. Maka para jamaah sekalian, kalau kita menyelami makna la ilaha illallah, apa artinya la ilaha? Tidak ada satupun sesembahan yang benar kecuali Allah. Berarti sebelum kita menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, maka Allah menyuruh kita untuk apa? Kufurkan dulu sesembahan yang disembah oleh manusia. Kufurkan dulu. Tiadakan dulu. Bila manusia banyak ada sembahan, maka langkah pertama seorang yang bertauhid, kufurkan semua sesembahan yang ada itu. Ingkari semua sesembahan yang ada itu. Dan engkau tetapkan hanya Allah saja. Ini nggak bisa ya kawan sekalian. Kita berbicara tentang kalimat la ilaha illallah tanpa kita ya membongkar kesyirikan-kesyirikan manusia dalam mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Karena itu tuntutan la ilaha illallah. Kita tidak boleh diam dan membicarakan kesyirikan. Nggak boleh. Itu dakwah para nabi dan rasul. Ya. Jadi bila ada seorang mengatakan, sudah jangan bicara syirik, ini syirik, itu syirik. Allah musta'an. Bila ada seorang muslim, bertaubatlah Anda. Ya. Menyerukan manusia untuk meninggalkan syirik itu dakwah hakikatul Islam. Itulah dakwah kalimatul tauhid. Itulah dakwah kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kemudian kita disuruh diam membicarakan tentang ya penyimpangan manusia dalam beribadah kepada Allah, yaitu berupa kesyirikan-kesyirikan tersebut, baik syirik kecil maupun syirik besar. Kalau kemudian kesyirikan tidak dibicarakan, dakwah apalagi yang mau kita sampaikan kepada umat? Kalau bicara tentang akhlak mulia, semua agama mengajarkan akhlak mulia. Bila kemudian kita mengajar tentang tata cara ibadah, semua agama mengajar tentang mereka sembahyang, caranya yang beda. Lalu apa yang membedakan? Ya, dakwah itu kemudian dikatakan dakwah Islamiyah ketika seseorang mendakwakan tentang kalimat la ilaha illallah. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, yaitu menduakan Allah dalam peribadahan mereka. Ya, dan para ulama merinci namanya ibadah itu tidak saja masalah sholat saja. Ya. Mereka juga merinci ada tawakal di situ merupakan ibadah. Ya, ada cinta di situ merupakan ibadah. Ya, ada sabar. Ya, ada syukur. Ya, ada ridho, ada harap. Ya, ada isti'anah, isti'adah, istighosah. Itu ibadah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dirinci oleh para ulama mana yang aman bagian dari tauhid, mana yang merupakan syirik. Itu dirinci oleh para ulama ahli tauhid. Lalu kemudian muncul pertanyaan kata Syekh. Fa'in qala qailun, bila ada orang yang berkata, inna haula'il musyrikin qad yuftanuna bihadhil alihah fayad'unaha thumma yatihim ma da'u bihi, fama huwal jawab? Sesungguhnya orang musyrikin itu mereka terfitnah dengan Tuhan-Tuhan ini. Dengan Tuhan-Tuhan yang ada, yaitu berhala yang ada. Mereka berdoa kepada berhala tersebut. Ya. Lalu kemudian mereka mendatangi ya berhala yang mereka berdoa ya dengan berhala tersebut. Bagaimana keadaan seperti ini? Ya. Maka sesungguhnya berhala-berhala tadi pada hakikatnya
tidak bisa menjawab doa-doa orang musyrikin yang hidup tadi. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ مِنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Ya, maka siapakah yang lebih menyimpang, lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, berhala yang tidak bisa ya menjawab permintaan doa mereka sampai hari kiamat. Mereka senantiasa lalai ya dari permintaan-permintaan yang mereka diminta kepadanya. Dan bila manusia dikumpulkan di hari kiamat, sesungguhnya berhala-berhala tersebut itu akan menjadi musuh mereka. Dan mereka akan mendustakan, ya, mengkufuri, ya, peribadahan yang ditujukan kepada mereka. Karena berhala-berhala itu tadinya adalah, ya, orang-orang soleh ketika hidupnya. Ya, mereka berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Ya, berharap bahwa berhala-berhala tadi, orang-orang soleh tadi bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau seandainya kalian minta kepada berhala tersebut, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan bisa mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau seandainya mereka pun mendengar, mereka tidak akan bisa memenuhi doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Lihat Allah menyebutnya syirik. Dan pada hari kiamat mereka akan mengkufuri kesyirikan kalian, yaitu ketika mereka dijadikan perantara dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yunabbiuka mislu khabir, dan tidak ada yang mengabarkan kepadamu seperti apa yang telah dikabarkan oleh Allah, zat yang maha teliti pengabarannya. Maka ya, jadilah keadaan mereka itu, ya, mereka terfitnah, tertipu dengan perbuatan-perbuatan tersebut, merasa bahwasanya doa mereka akan sampai kepada Allah melalui perantara berhala-berhala tadi. Ya, maka Allah mengatakan bahwasanya tidak akan sampai. Lalu bagaimana ada orang berkata, bukankah ya ketika seseorang itu selesai dikuburkan, dia bisa mendengar langkah-langkah kaki orang meninggalkan kuburannya? Jawabannya iya. Tapi ingat, itu saja sebatas kita imani. Kan dalilnya ada. Dalilnya ada. Adapun kemudian meminta pertolongan kepada yang sudah mati, maka dalilnya menyatakan nggak bisa, nggak bisa, nggak akan sampai permintaan itu kepada mereka. Ya, maka dipisahkan. Ketika kita berbicara tentang perkara yang gaib, mana yang ada dalilnya kita imani, mana yang tidak dalilnya kita lihat dalil yang lain yang justru melarang perbuatan tersebut. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian sesembahan yang satu saja. Ini juga ya menjelaskan kekufuran kaum Nasara, yang mana mereka berkata bahwa Tuhan itu pada hakikatnya banyak. Maka mereka ini mengkufuri Al-Quran, mengkufuri Taurat, pun juga mengkufuri Injil pada hakikatnya. Bahkan mengkufuri seluruh para rasul. Karena Nabi SAW bersabda, tidak ada satupun dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, mati dalam keadaan dia tidak mengimani apa-apa yang aku diutus dengannya, itu Islam, kecuali dia akan mati menjadi penghuni neraka. Kenapa kemudian menjadi penghuni neraka? Karena tidak meyakininya mereka sesembahan itu hanya satu, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka mengatakan sesembahan itu ada 3. Ya kan? Ada 3. Ya. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus. Maka Al-Quran membicarakan Tuhan itu satu saja, tidak berbilang. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak diberanakan. Apakah kita mengatakan, ya, Nabi Isa ketika masa hidupnya, ya, mendakwahkan kepada manusia agar apa? Menjadikan dirinya sebagai Tuhan di sebelah selain Allah? Tidak. Tidak. Ya, ketika nanti Nabi Isa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di surah Al-Maidah 116. Ya. Allah berkata kepada Nabi Isa,
Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa? Qal subhanak. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Bagaimana aku bisa mengatakan sesuatu yang aku tidak memiliki hak tentang hal itu ya Allah? In kuntu qultu faqad alimta. Kalau seandainya aku pernah mengatakannya, sungguhnya engkau telah tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui semua apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, dan engkau zat yang maha mengetahui seluruh perkara gaib. Jadi Nabi Isa tidak pernah mendakwahkan kepada umatnya agar menjadikan dia dan ibunya sebagai dua sesembahan Allah. Allah bersihkan Nabi Isa dari persangkaan-persangkaan batil kaum Nasrani kepada Nabi Isa. Maka kita mengatakan, ketika mereka mengatakan bahwa Tuhan itu banyak, sesungguhnya mereka mengingkari Injil yang asli tentunya. Mengingkari dakwah semua para nabi dan rasul. Mengatakan Tuhan itu banyak. Ya, Tuhan hanya satu. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha ilahu. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, dia sesembahannya satu saja, tidak sesembahan selain dirinya, dan dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, dia maha pengasih lagi maha penyayang. Maka seseorang yang kemudian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu apa? Menjadi orang-orang yang menghadirkan persembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia. Setiap kebaikan oleh manusia itu gambaran buah dari kasih sayangnya Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, dan kepadanya lah kita meminta semoga dia senantiasa menyayangi dan merahmati kita, senantiasa memberikan kita istiqomah di atas ketaatan kepadanya, melindungi kita dari berbagai macam keburukan dunia dan akhirat yang itu akan mencelakakan kita. Sesungguhnya dia maha mendengar ya dari semua doa yang kita minta kepadanya, dan semoga dia mengabulkan. Amin Allahumma amin. Demikian kajian kita di sore hari ini. Ya, barangkali kalau ada pertanyaan dipersilakan ya dari jamaah di masjid. Ada dari jamaah masjid dulu ya, Kang JP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan Pak Ustadz bahwa orang kafir itu akan ketika mati tidak dalam kekafiran maka akan dilaknat Allah. Yang mati dalam keadaan kafir. Iya, betul. Akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pertanyakan, apakah orang Islam kemudian murtad dan masuk Islam kembali, apakah sama? Maksudnya kemurtadannya tidak akan sama seorang kafir yang masuk Islam, akan dihapus dosanya, atau ada pembalasan di masa kemurtadannya itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang kelas berat ini. Begini, kalau kita asumsikan dia kembali bertobat dari kemurtadannya, ya, karena saya pernah melihat ada seorang wanita yang dia murtad karena dia menikah dengan suami di luar Islam. Sahih. Kemudian ketika dia beragama sedang Islam, dia diperlakukan, dihinakan oleh keluarganya yang bukan Islam tadi. Akhirnya dia bahkan bersama suaminya masuk Islam bahkan menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik dan mendakwahkan Islam sampai hari ini. Ya, kita asumsikan dia bertobat dari kemurtadannya secara nasuha. Maka para ulama ya berselisih pendapat, apakah seseorang yang bertobat ya kelak di hari kiamat ya catatan dosanya itu tetap Allah perlihatkan, atau ketika dia sudah taubat maka catatan dosanya pun juga dihapus. Ya.
Ini kita bintang catatan dulu nih. Maka pendapat yang rajih adalah bila seorang itu bertobat, hatta dia pernah murtad, ya jelas murtad ini dosa yang sangat besar, ya kan? Maka bila dia bertobat dan jujur tobat dari kemurtadannya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka catatan dosanya pun juga dihapus. Dan itu otomatis dia menjadi seorang muslim kembali, dan sebagai orang yang bertaubat maka konsekuensinya dosa-dosa yang telah lalu dihapus, dan bahkan kalau dia pernah berbuat baik ketika murtadnya, kebaikannya tetap dicatat. Sebagaimana hukum asal orang yang pertama kali kafir kemudian masuk Islam. Itu yang paling mudah kita tetapkan hukumnya. Ya. Dan itu bagian dari bahwasanya lebih tepat. Mengapa? Karena kita tidak boleh membatasi luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang saya ambil, dan yang lebih menurut saya pendapat yang lebih kuat juga ada pendapat di beberapa ustadz yang lain dalam masalah. Maka kita husnudzoni. Karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku itu bagaimana persangkaan hambaku, ya. Faliyadhunnu abdi ma yasha, dan hendaklah hambaku itu berpersangka apapun yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Maka bila dia bersunnah kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Akan Allah terima semoga kebaikan seperti itulah akan didapatkan Allah di hadapannya. Maka kita berpendapat bahwasanya bila dia jujur, maka dia berlaku semua apa dilakukan oleh orang-orang yang dulunya kafir di awal kemudian masuk Islam. Ya, Allah a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya yang berkaitan dengan kisos. Apakah kisos itu prosesnya berbarengan dengan hisab atau setelah hisab? Setelah hisab. Kisos itu setelah hisab. Iya. Hisab itu kan sebelum seorang itu nyebrang jembatan. Iya. Yang kedua, tadi Ustadz menceritakan bahwa orang yang terakhir masuk surga itu keadaannya Berluka-luka, iya. Tapi nggak jatuh-jatuh ke neraka gitu. Iya. Sementara saya pernah mendengar kalau orang yang masuk surga terakhir itu bisa disebut jahannamiyun. Ya. Apakah konteksnya itu orang yang sama atau berarti kalau jahannamiyun pernah diajab dulu di neraka? Nah, Iya, betul. mohon penjelasannya Ustaz. Tayyib. Tidak bertentangan. Kita mengatakan ketika ada proses menyeberang, ya, nyebrang, yang nggak nyemplung tuh, itu yang terakhir itu keadaannya. Itu satu keadaan. Tapi nanti ada lagi, ini udah masuk surga semua nih. Ada orang mukmin yang masuk neraka tuh diadab. Ini setelah penghuni surganya masuk semua kan? Nah, yang terakhir itu nanti begitu tuh. Ya cuman saya nggak tahu gambaran orang yang terakhir masuk surga di kaum mukmin seperti apa keadaannya, saya nggak tahu. Ya, mungkin ada sebut istilah jahannamiyun, mungkin Allah alam, saya baru dengar ya, mungkin ada, cuman saya baru tahu. Tapi kalau yang berdarah-darah itu bukan karena sudah diadab, bukan, tapi karena nyebrang jembatan. Ya, ada orang yang terakhir bagaimana keadaannya Allah alam bisawab. Kalau kita dapatkan riwayat hadis bahwa orang yang mukmin dia masuk neraka, ketika sebelum dia dipindahkan ke dalam surga, dia kan dimandikan dulu dalam nahrul haya, dalam sungai kehidupan kan. Kita nggak tahu tempatnya di mana, Allah yang tahu. Ini kan gaib. Nah, berarti ketika dia sudah bersih, nah baru masuk surga. Berarti kan masuk surganya karena sudah bersih kan, berarti kan. Beda dengan hadis yang tadi, itu masuk ke depan pintu neraka itu udah berdarah-darah, lecet-lecet gitu. Tapi nggak jatuh-jatuh. Itu orang mukmin itu. Seperti itu. Ya. Bisa paham ya? Baik. Dari studio ada pertanyaan? Kalau ya, syukran Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Ada pertanyaan tidak menyebutkan namanya di mana. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya, ada seorang suami sakit. Istri minta tolong sama dukun supaya suaminya sembuh. Dan dukun itu bilang katanya suamimu ada yang guna-guna. Katanya yang guna-guna itu bukan orang lain tapi istri dari adik suamimu. Keluarganya ini percaya saja. Kata saya jangan percaya sama dukun. Dukun suka bohong. Pertanyaan saya adalah apakah saya salah kalau ngasih tahu orang kalau jangan percaya sama dukun, Ustaz? Silahkan. Ya memang
Dukun bukan pihak yang dipercaya. Ya. Mengklaim ya perkara gaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sang dukun tahu bahwa suami sakit ini karena diguna-gunai oleh orang lain? Dari mana tahu? Ini kan perkara gaib. Emang dia melihat sendiri orang itu ngerjain kan enggak? Ya, dan itu berbahaya. Disebutnya katanya paranormal padahal tidak normal. Ya. Itu sama perkataannya begitu. Kata orang ini bahwa yang guna-gunain ini orangnya bukan orang jauh. Apa yang terjadi? Itu dia mengusir semua tetangganya. Karena tetangganya nggak tahu apa-apa. Selama ini hubungannya baik, saling senyum, saling nyapa, saling ngasih hadiah. Hanya karena perkataan dukun itu hampir dia mengusir semua tetangganya. Dan itulah salah satu apa? Tipu daya syaitan, memecah belah kaum muslimin. Itu bahaya. Kata Rasulullah, ya inna syaitan qad ya'isa ayyubadul musallun fi jaziratil Arab walakin at-tahrisha bainahum. Syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jaziratil Arab, tapi mereka enggak putus asa untuk memecah belah kaum muslimin. Maka kondisi seperti itu, situlah syaitan masuk melalui perkataan seorang dukun untuk apa? Menghasut kaum muslimin untuk saling memusuhi satu dengan mereka. Maka jangan percaya ucapan orang seperti ini. Ini bahaya. Akhirnya semua tetangga jadi musuh sama dia. Tadi tetangganya baik, bahkan ketika dia sakit mungkin dikunjungi, didoakan, dikasih hadiah. Datang ke dukun lalu mengatakan dia bukan orang jauh. Kalau bukan orang jauh kan semua orang bisa kena. Bisa kakaknya, saudaranya, pamannya, emangnya, waknya, tetangganya. Semua yang dekat. Di ring satu atau yang semua kena. Dan setan tidak akan membiarkan orang itu berpikir satu orang saja. Semuanya akan dicurigai. Maka ini bahaya. Maka kalau Anda sakit berobatlah Anda. Kalau memang Anda perlu ruqyah secara syar'i. Kalau nggak datang ke dokter, kadang-kadang beberapa penyakit itu susah dibedakan. Ini stres misalnya contohnya ya. Kita menemukan ada kasus. Ya, ini pengalaman saya sendiri waktu itu. Ya. Itu matanya tuh jelalatan. Ngomongnya ngaracok gitu. Lempar barang, lempar tenaganya gede. Ini kesurupan Pak Ustadz. Hah? Gitu. Kita ruqyah. Dibaca ayat berkali-kali. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Terus kita dipelototin gitu. Ya. Tahu nggak? Dia normalnya dengan apa? Minum obat penenang, baru tenang. Biasa aja gue udah minum obat penenang. Ke dokter, dikasih obat penenang, selesai. Nggak melotot-melotot, nggak teriak. Apa? Ternyata stres. Stres. Maka Anda boleh lakukan ruqyah syar'iyah. Ya, baca jambe-jambe dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian Anda juga perlu datang ke dokter untuk ya pengobatan medis. Ini usahanya dimaksimalkan. Jangan diruqyah belum, ke dokter belum maksimal, pengobatan alternatif menggunakan herbal juga belum, langsung datang ke orang dukun, langsung semua pendapat manusia itu gugur hanya satu perkataan sang dukun. Kan kemana akal, kemana otak, ya kemana iman? Inilah orang-orang yang kurang ilmu. Ya, mudah sekali untuk dipermainkan oleh syaitan. Ya, seperti itu. Jadi betul, harus kita ingatkan manusia dari mendekati para dukun-dukun ya. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan tentang orang kafir yang mati dalam kekafiran. Tapi ketika di dunia dia berbuat baik gitu. Berbuat baik iya. Dan tidak pernah berbuat dosa. Itu bagaimana dia? Iya. Tidak pernah berbuat dosa kecuali kafir ya. Dan kafir itu dosa. Maksudnya yang berhubungan dengan manusia, barangkali dia akhlaknya bagus ya, suka bantu orang gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pernah kita bahas ya pada pembahasan lalu ketika membahas nama Allah Asy-Syakur. Ya, pembahasan nama Allah Asy-Syakur. Atau saya bahas di mana ya? Tentang syakur ya. Di sini kalau nggak salah. Jadi sebagian ulama menyatakan, oh ya, dalam fikih Asmaul Husna, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, ini saya buka ya, namanya syakur.
Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syakurnya Allah berterima kasih ya kepada perbuatan-perbuatan baik hamba dan akan membalas perbuatan baik mereka. Bahkan orang kafir pun ketika mereka berbuat baik, Allah akan balas kebaikan-kebaikan mereka di dunia. Ya. Termasuk Allah akan ringankan adabnya di neraka, tapi bukan keluar dari neraka. Itu bentuk konsekuensi berterima kasihnya Allah kepada semua manusia yang berbuat baik ketika di dunia. Itu orang kafir, apalagi orang mukmin. Ya, cuman saya pernah nanya kepada seorang ustadz, saya baca di buku ini dalilnya saya belum ketemu. Ada nggak dalilnya yang menyebutkan bahwasanya ini kan gaib ya, bahwa orang kafir berbuat baik di dunia, maka sebagai bentuk Allah Maha berterima kasih adalah Allah akan ringankan adabnya di akhirat. Saya tanya, belum bisa menyebutkan dari sebab saya juga belum ketemu. Syekh Abdul Razak juga menyatakan demikian ya, tapi penjelasan ustaznya adalah dia berkata itu merupakan namanya konsekuensinya dari kemaha terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Syekh punya dalil, cuman saya belum ketemu. Jadi kalau kita berpegang pada pendapat itu, hatta orang kafir pun ketika di dunia dia berbuat baik, maka kebaikannya itu tidak akan Allah sia-siakan. Namun sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa tidak. Ya. Karena Allah menyatakan bahwasanya kami datangkan orang-orang kafir itu kebaikan-kebaikan mereka di dunia. Ya. Lalu kemudian faja'alnahu haba'an mansura. Ya, wa qadimna ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan dulu amalan-amalan mereka di dunia termasuk kebaikan-kebaikan, lalu kami jadikan apa? Kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan. Artinya ya kalau kita lihat mana itu bisa jadi ya tidak akan mengurangi azab, pun bisa jadi bahwasanya amalan itu tidak memberikan pengaruh mereka untuk bisa keluar dari neraka. Ya walhasil ya ada sebagian ulama berpendapat tidak tetap sama azabnya, sebagian yang menyatakan ya dikurangi azabnya. Dan kita tahu memang di akhirat itu adab neraka itu bertingkat-tingkat. Dan kata Nabi SAW bahwa azab penghuni neraka yang paling ringan itu apa? Dipakaikan terompah sandal kepada orang itu, lalu dengan itu mendidihlah kepalanya. Itu azab yang paling ringan. Ya sangat mungkin kemudian kalau kita berpendapat sebagian ulama seperti itu, orang kafir di dunia dia akan dikurangi azabnya. Ya sangat mungkin. Ya seperti Allah a'lam bishawab. Ya seperti itu. Ya kita tutup ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.